Kok ada langsung daftar pasang sama belum? Kebut tadi. Doa sama abang. Lagi kontraksi kok ya masih sempet-sempetnya jahit baju seragam anak yayasan karena aku takut enggak kepegang after lahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Pena Dania Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Ini aku preparing mau balik ke rumah karena sudah 3 hari masa observasi. Jujur, meskipun pekerjaan ibu rumah tangga itu melelahkan dan muternya itu di circle-nya itu aja, tapi cukup candu. Lebih tepatnya kayaknya kalau kita tunda sehari 2 hari atau 3 hari aja pasti bakalan kepikiran, ini kerjaan numpuk banget ya kan. Dan ini after aku lahiran, kehidupan aku dengan newborn aku, selain kegiatan ibu rumah tangga yang begitu aja, sekarang kegiatan aku ditambahkan dengan memandikan si bayi ini terus menyusui si bayi. Buat yang pertama kali gabung di channel aku atau tahu channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal dari aku. Jangan lupa bantu aku buat ngembangin channel aku supaya aku bisa berkembang seperti YouTuber lainnya. Jujur aku juga pengen berkembang dan berpenghasilan lewat YouTube ini ya kan. Setelah berperang di Facebook Pro itu rasanya kayak berjuang banget gitu ya. Aku tuh sebenarnya pengen cerita sedikit gimana waktu aku lahiran anak ketiga. Siapa di sini waktu lahiran anak ketiga sempat takut kuat atau enggak? Karena kan katanya lahiran anak ketiga itu cukup rawan ya kan, karena ya namanya juga lahiran anak ketiga. Dan ini besoknya anak aku lagi tidur siang dan aku mau dibantuin masak sama ibu aku buat bikin syukuran karena sudah 7 harian si baby Icul. Kita panggilnya dia Icul ya kan. Aku mau bikin ayam sama tempe bacem yang digoreng, terus sama urap-urapan, terus sama mie telur yang dibikin mie goreng gitu lah ya. Pokoknya cukup sederhana aja sih, sama ada sambal gitu, nggak yang mahal-mahal banget lah ya. Pokoknya kita adanya rezeki segitu ya kita bikinkan segitu. Nah, aku balik lagi ke cerita waktu aku mau lahiran anak ketiga. Waktu lahiran anak ketiga itu sebenarnya si baby Icul ini harusnya tanggal 12 Februari dia keluarnya, tapi nggak tahu kenapa dia tanggal 29 Januari itu tiba-tiba kayak pengen keluar gitu. Bukan kayak pengen keluar, karena memang sudah pengen keluar gitu kan. Karena tanggal 29 Januari sekitar jam 9 pagi itu tiba-tiba ada flek atau mukus fluknya dia itu udah keluar. Tapi aku sempat agak miss di situ, agak ragu karena apa? Aku nggak ngerasain sama sekali sakit perut atau nggak ngerasain sama sekali mulesnya kontraksi gitu kan. Biasanya kan kalau kita mau lahiran tuh ada kayak tanda-tanda kontraksi gitu. Nah itu aku nggak ngerasain sama sekali kontraksi seperti anak aku yang pertama dan yang kedua gitu kan. Jadi aku pastikan, aku tanya ke ibu, aku bilang, "Bu, ini Nia sudah mau lahiran atau gimana?" Nah itu ibu aku suruh telepon suami, itu katanya ibuku udah mau lahiran. Ternyata waktu kita ke puskesmas pembantu cek masih bukaan 1. Terus aku tuh pulangnya masih sempat jahit baju seragam anak yayasan karena aku berpikirnya ini kalau nggak aku jahit, aku cuman punya feeling takutnya aku nggak bisa ngerjain sehabis lahiran. Tapi alhamdulillah sehabis lahiran tuh recovery-nya nggak selama anak pertama. Karena mungkin anak pertama kali ya, terus anak kedua gitu, yang lahiran anak ketiga ini si Icul tuh aku habis lahiran aku sudah bisa warawiri mundar mandir ke kamar mandi waktu di kamar observasi klinik tempat aku lahiran gitu kan. Nah aku tuh sempat dikasih 2 opsi sama bidannya, itu antara induksi atau sesar dangdut. Itu enggak ya, itu tuh karena aku dilihat tenang, enggak ngerasa kesakitan karena kan aku sempat pecah ketuban
malam harinya sekitar habis Isya gitu tuh aku sempat pecah ketuban dan bawa ke sana, ternyata aku masih bukaan 3. Tapi alhamdulillah baby Icul ini tidak bikin bundanya sampai dioperasi. Sampai situ aja, ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.